意志。Yo, halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue Reborn. Jadi pada kesempatan kali ini gue bakalan ngomongin sesuatu hal yang menurut gue menarik banget ya. Jadi ceritanya gue tuh baru selesai nonton anime atau donghua baru yang judulnya adalah LOTM atau Lord of Mystery. Awalnya jujur ya skeptis karena disclaimer dulu gue nggak pernah baca manhwanya, gue nggak pernah baca novelnya, jadi gue nggak tahu apa-apa sebelum nonton animenya ini. Di awal itu gue sempat berpikir cuy, paling kayak donghua-donghua yang udah-udah, ceritanya paling tentang misteri, mecahin misteri, udah gitu doang, habis itu selesai, tamat. Ternyata nggak gitu cuy, ternyata gue salah besar dan ternyata ceritanya nggak begitu. Jadi pertama kali adegan dibuka, episode pertama dibuka, begitu dibuka, itu tuh udah visualnya udah gila banget cuy, asli gila banget. Mulai dari pecahan kaca, jadi baru mulai prak, kaca pecah di mana-mana, terus ada asap keluar dari belakang karakter utamanya. Ini mukanya masih belum kelihatan ya, karakter utamanya masih belum kelihatan. Terus ada cahaya, terus ada kilatan cahaya dari mana-mana. Pokoknya asli keren banget. Kalian harus nonton sendiri ya episode satunya. Pokoknya keren banget visualnya keren banget. Wah, keren juga nih donghua. Biasanya nggak kayak gini. Biasanya yang udah-udah tuh ada adegan yang bagus tapi nggak di awal, tapi di tengah atau di akhir. Tapi ini baru episode pertama. 1 menit pertama itu udah keren banget. Jadi, begitu 1 menit awal kita udah disuguhin sama visual yang keren banget, maka di menit keduanya, tiba-tiba scene itu langsung jadi horor cuy. Tiba-tiba ada pecahan kaca lagi, terus habis pecahan kaca tiba-tiba tuh di tanah itu, di lantai itu udah ada mayat banyak banget. Ada 2 atau 3 ya. Terus begitu selesai ditunjukin ada mayat, tiba-tiba scene langsung bergeser lagi tuh. Bergeser ke pintu yang ada di depannya. Jadi ini ada mayat 2, terus ada pintu di depannya. Begitu pintu dibuka, langsung tiba-tiba kita dikagetin sama karakter utamanya yang melakukan suicide. Ini nggak tahu ya disensor sama YouTube apa enggak, tapi dia langsung begini, dar. Habis itu nggak selesai cuy. Masih ada adegan teriak-teriakan. Jadi kayak ada adegan apa ya namanya ya, kayak ada battle, tapi battle-nya itu cuman siluet. Nah, setelah semua adegan berdarah-darah tadi udah selesai, akhirnya tuh ceritanya langsung bergeser lagi cepat banget tuh. Dari awalnya kosmik, terus jadi horor, terus berpindah lagi nih. Tiba-tiba kita langsung diliatin kota setting waktunya mereka. Jadi di sini tuh setting tempatnya itu adalah sebuah desa atau sebuah kota ala-ala steampunk. Jadi banyak banget bangunan-bangunan besar, tapi masih ala-ala steampunk, alias masih kelihatan ada asap atau mesin uap di dalam satu bangunan itu. Terus masih banyak tenda-tenda yang ada di dalam kota. Jadi di tengah-tengah kota tuh, pasarnya itu masih pakai tenda. Terus kendaraan utamanya itu masih kuda. Jadi kalian bayangin aja, kendaraan utamanya kuda, ada gerbong di belakang, ada yang dari kayu, ada yang dari besi. Memang sih ada mesin uap, tapi belum jadi mobil. Tahu kan, mobil-mobil jadul yang depannya supirnya kelihatan, terus masih ada mesinnya di bawah tuh keluar asap. Nah, setting waktunya kayak gitu cuy pokoknya. Pokoknya kota-kotanya ala steampunk. Jadi dari 5 menit awal aja nih, kita udah disuguhin 3 adegan yang berbeda. Pertama tuh adegan kosmik sci-fi. Terus yang kedua, horror misteri. Yang ketiga ala-ala steampunk kayak gini nih. Itu udah keren banget cuy, asli keren banget. Nah, dari situ tuh, gue yang awalnya skeptis ini, akhirnya udah mulai ke hook tuh. Dari yang awalnya, paling gitu-gitu doang, ternyata visualnya bagus banget. Gara-gara itu gue tertarik buat ngikutin ceritanya kan. Akhirnya gue ikutin tuh ceritanya. Gue tonton dulu, lanjut. Ternyata plotnya begini cuy. Jadi itu, ini bisa salah ya, sekali lagi bisa salah. Jadi si karakter utamanya ini, Zhou Mingrui, atau disebut juga dengan nama Klein Moriarty, dia itu ternyata adalah seorang time traveler, atau penjelajah waktu. Jadi adegan pertamanya itu, dia itu lagi ngetik ya, lagi kerja di depan komputer, tak. Terus tiba-tiba ada catatan, ada buku catatan, dia baca dan akhirnya dia terkirim ke masa lalu dengan kekuatannya sendiri. Entah itu kekuatannya sendiri atau kekuatan dari buku itu ya. Tapi pokoknya intinya, si karakter utama ini adalah time traveler. Dia terlempar ke masa lalu, dan dia terjebak di masa lalu. Di dalam salah satu adegannya, dia ini sempat berkata ya, si karakter utamanya ini sempat berkata kepada kita, bahwa gimana caranya dia bisa kembali lagi ke masa depan atau ke masanya. Jadi artinya, si karakter utama kita ini sekarang lagi terjebak di masa lalu cuy, dan dia nggak bisa balik ke masa depan. Nah, menariknya, ternyata dunia masa lalu ini bukan sekedar dunia biasa. Tapi, di dalam dunia baru ini, ada banyak banget orang-orang yang punya kekuatan sama kayak dia. Kalau di anime lain, orang-orang yang punya kekuatan super atau kekuatan magic itu biasanya disebut sama magician ya. Magician atau penyihir atau apapun itu, atau esper, entah apapun itu namanya. Pokoknya orang yang bisa menggunakan sihir atau punya kekuatan itu disebut dengan esper. Kalau di anime lain ya. Tapi kalau di sini, orang yang punya kekuatan disebut dengan beyonder. Beyonder itu nama sebutannya. Nah, si karakter utama kita ini ternyata merupakan salah satu beyonder cuy. Dan gak cuma dia doang, ada orang-orang lain, ada beyonder-beyonder lain, yang lagi bertarung di dunia itu. Gue nggak tahu apa yang diperebutkan.
Dan juga gue nggak tahu apa tujuannya mereka bertarung. Tapi pokoknya cuy, di episode pertama tadi isinya begitu. Jadi para Beyonder ini lagi bertarung, entah apa yang diperebutkan, gue nggak tahu. Nah, gara-gara itu, akhirnya gue coba cari tahu cuy, ke wiki. Gue cari tahu apa sih Beyonder itu dan apa aja kekuatannya. Ternyata setelah gue cari tahu, asli cuy, keren abis. Jadi di dalam TOLM ini, atau The Lord of Mystery ini, ada yang namanya Class Progression System. Dan itu, power systemnya kompleks banget cuy. Panjang banget. Nih kayak di sini nih, contohnya di sini nih, gue masukin gambarnya di sini. Jadi, setiap Beyonder itu ada yang punya namanya skill tree, atau pathway, namanya pathway. Pathway, pathway, namanya pathway. Biar gampang kita ambil salah satu contohnya aja ya, yaitu dari karakter utamanya. Si Clan Moriarty ini, pathway-nya atau skill tree-nya itu disebut dengan The Fool. Kartu tarot, The Fool, nah ya kayak gitu. Nah, dalam satu pathway itu, ada turunannya ke bawah cuy, namanya sequence. Mulai dari sequence 9, 8, 7, 6, sampai dengan 1, paling tinggi 1. Sebenarnya ada satu lagi, cuman itu rahasia, alias itu adalah spoiler besar. Jadi kita nggak sebutin satunya lagi. Pokoknya dalam satu pathway ada 9 sequence. 9 paling rendah, paling bawah itu 9, paling kuat 1. Nah, sequence ini bisa kita sebut dengan kelas. Karena di dalamnya ada macam-macam kelas ya, kayak clown, seer, magician, warrior, itu ada masing-masing tuh sequence ada kelasnya masing-masing. Sequence 9, sequence 8, misalkan si MC 9-nya itu adalah seer. Nanti ada clown, nanti ada lagi apa gitu. Nah, yang bikin menarik cuy, ternyata cara mereka buat naik level atau naikin sequence mereka itu nggak gampang. Caranya itu ada dua. Pertama minum potion atau buat potion, dan yang kedua adalah ritual. Nah, itu semua ada di dalam episode satunya ya, jadi bukan spoiler ya, karena semuanya ada di dalam satu episode. Selain itu, di dalam Donghua LOTM ini, satu Beyonder itu bisa punya lebih dari satu pathway. Contohnya karakter utama kita ini, selain The Fool, dia punya pathway yang lain. Nanti tapi ke depannya, seiring cerita berjalan, pathway-nya bakalan bertambah. Jadi nggak cuma satu. Terus cara kerja dari pathway ini, dan juga cara kerja dari sequence ini, itu sama kayak sistem pertarungan di dalam Pokemon cuy. Contoh gampangnya begini ya, Pokemon api bisa menang melawan Pokemon daun, tapi Pokemon api lemah sama Pokemon air. Nah, di LOTM itu begitu cuy. Lord of the Mystery itu kurang lebih begitu ya. Jadi ada satu pathway, misalkan sebut aja pathway A ya, dia ini kuat banget kalau ngelawan pathway B. Tapi pathway A ini bakalan lemah banget atau jelek banget ketika melawan pathway C. Walaupun basicnya begitu, tapi kalau penggunanya emang kuat, dia bisa ngakalin dengan berbagai macam cara untuk bisa menutupi kekurangannya. Makanya cuy, di dalam pathway ini ada banyak banget sequence dan juga banyak banget kelas. Jadi buat menutupi kekurangannya, mereka bisa ambil cross class system. Jadi kelasnya itu bisa nyebrang. Misalkan awalnya dia magician. Tiba-tiba ambil sequence warrior itu bisa, tergantung sama yang ada dari sananya ya. Udah ditentuin dari sananya. Jadi nggak random, semuanya udah ada di sana urutannya. Pokoknya gambarnya kayak gini nih. Jadi gitu cuy, itu yang membuat gue sangat tertarik buat bahas ini. Karena pertama, visual asli cuy, bagus banget. Visual bagus banget ini. Yang kedua, ceritanya keren abis. Gue pikir cuman novel misteri biasa ya. Kayak detektif-detektif gitu. Tapi ternyata enggak, ternyata lebih kompleks daripada itu. Dan yang ketiga, power systemnya itu absurd abis cuy. Tapi dalam tanda kutip positif ya, absurd positif. Alias, kompleks, bikin pusing, tapi keren abis cuy. Pokoknya gue saranin kalian nonton langsung aja ya, atau baca langsung. Sorry cuy, ganti adegan ya, ganti pemandangan. Dari tadi bunyi ngakok-ngakok, gue cari kagak ada suaranya. Emang di sini tuh kamar ini tuh agak horor ya kalau lagi maghrib-maghrib itu tuh. Tadi kan kita ngerekam masih terang nih, tiba-tiba udah gelap tuh. Tuh ke atas tuh gelap tuh. Dari tadi ternyata gue dengerin rekaman gue ada ngakuk. Nggak tahu dari mana suaranya. Nah, menariknya cuy, walaupun season satunya baru keluar satu episode doang, tapi si autor, si televisi ini, dan pihak studio sudah mengumumkan kepada kita bahwa season keduanya sedang digarap cuy. Jadi bayangin aja cuy, season 1 belum selesai, tapi mereka udah kerjain season 2. Artinya mereka sangat percaya diri ya. Mereka sangat percaya diri bahwa anime ini bakalan sukses, atau Donghua ini bakalan sukses. Nah, menurut kabarnya nih, untuk season 2 itu bakalan dibikin sebanyak 20 episode. Dibagi ke dalam 2 part. Part 1 10, part 2 10. Untuk tahunnya sendiri belum tahu kapan. Jadi kesimpulannya cuy, khususnya buat teman-teman yang nonton di channel ini, yang ngikutin cerita novel Nageki dari volume 1 sampai dengan volume 12, maka gue saranin kalian juga nonton atau baca sendiri novel dari Lord of Mystery ini. Atau gampangnya yang ada visualnya itu baca aja manhwanya. Manhwanya keren banget. Gue baru baca sedikit setelah nonton animenya tadi. Atau setelah nonton Donghua-nya tadi. Pertama, visualnya keren abis cuy. Ini Donghua paling keren yang pernah gue tonton. Dari episode 1 ya. Kalau Donghua keren banyak, tapi nggak dari episode 1 juga. Ini baru episode 1, udah keren banget. Dan yang kedua, ceritanya itu keren parah cuy. Jadi kalau kalian suka novel misteri, yang ada bumbu-bumbu kekuatan kayak gini, maka ini cocok buat kalian.
Pokoknya saran gue, kalian tonton dulu episode satunya, terus kalian balik lagi ke sini dan komen, apakah emang bener atau emang gue doang yang merasa itu terlalu lebay. Nah, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini. Mohon maaf kalau videonya amatir dan dibuatnya dadakan ya. Ini baru bangun tidur, nonton, terus baca, akhirnya bikin video ini. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan salam baku hantam.